Presiden Jokowi sampai tak habis pikir Uni Eropa tolak keras pembangunan IKN. Begini alasannya. Hai Sobat Urbaners dimanapun kalian berada, terima kasih telah mengklik video ini. Subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju. Jadi sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Media asing kembali menyoroti ibu kota baru Indonesia Nusantara. Kali ini media Prancis AFP dalam artikel New Indonesia Capital Imperialist Mention, media itu memaparkan bagaimana Nusantara akan menggantikan Jakarta yang terancam tenggelam dan juga tercemar karena politik. Namun, perjalanan ke bentangan hijau luas titik nol Nusantara mengungkapkan skala potensi dampak ibu kota baru terhadap kawasan keanekaragaman hayati yang menjadi rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan. Dengan menyerap pecinta lingkungan, media juga memperingatkan pembangunan kota metropolis baru akan mempercepat pengundulan hutan. Akan tetapi awalnya adalah hutan produksi, jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam buatan. Jangan ada nanti isu merusak hutan itu. Hutan produksi yang setiap 6 tahun 7 tahun ditebang. Kalau ada yang masih belum yakin kurang apalagi. Nanti sampaikan kurang apalagi, ucap Presiden Indonesia Joko Widodo. Padahal hutan Kalimantan adalah salah satu bentengan hutan hujan tropis terbesar dan juga tertua di dunia. Diperkirakan berusia lebih dari 100 juta tahun. Ini akan menjadi bencana ekologi besar-besaran. Nusantara di 2045 nanti akan menampung 1,9 juta penduduk, mengimpor gelombang manusia dan industri ke wilayah itu, dan ini dikhawatirkan mengganggu rumah bagi berlindungnya sejumlah satwa mulai dari monyet berhidung panjang, macan, dahak, kerak, ekor babi kelelawar, hingga badak langka. Media itu juga memuat bagaimana Indonesia memiliki tingkat deforestasi tertinggi di dunia terkait dengan pertambangan, pertanian, dan juga penerbangan. Di sisi lain, para pegiat media sosial berpendapat bahwa ada kecemburuan sosial yang menyebabkan Uni Eropa dengan berturut-turut menggugat apa yang dilakukan oleh Jokowi. Pada dasarnya, Presiden mengumumkan soal peringkat ekonomi negara dunia. Presiden Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 di Gedung BI Jakarta pada Senin pagi. Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2002 indeks harga saham gabungan mampu tumbuh positif di tengah penurunannya dialami oleh bursa di negara lain. Kita patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2020 mengalami kenaikan 4,1% dibanding bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam, kata Presiden. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global. Market cap juga tumbuh 15% sampai angka 9.499 triliun. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Kepala negara juga mengungkapkan kegembiraannya karena 55% investor di bursa saat ini adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70% di bawah 40 tahun. Artinya, prospek ke depan betul-betul basis sangat menjanjikan. Lebih lanjut, Presiden menyebut tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, meskipun optimistis, Presiden juga menekankan agar semua pihak tetap berhati-hati dan berwaspada. Berbagai usaha dilakukan Uni Eropa untuk menjatuhkan Indonesia, berawal dari nikel hingga bauksit. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral ISDM Arifin Tasrif buka suara atas kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo yang melarang kegiatan ekspor biji bauksit dimulai pada Juni 2023 ini. Jadi bagaimana menurut para Urbaners untuk ulasan kali ini? Silahkan tinggalkan komentar and see you next time.